Ya, selamat pagi anak-anakku. Kita akan masuki materi kita yang berikutnya, bab yang baru, yaitu mengenai tata surya. Ya, nah, jadi tata surya itu merupakan bagian dari daerah yang kita tinggali ini. Ya, bumi merupakan bagian dari tata surya. Nah, perhatikan. Nah, tata surya itu pengertiannya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang, ya, dan semua objek yang terikat dalam gaya gravitasinya. Saya ulangi, tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang, ya, sebagai pusatnya, dan semua objek yang terikat oleh gravitasi si pusatnya itu tadi, yaitu bintang tadi. Jadi tata surya kita ini, bintang yang menjadi pusat tata surya kita adalah matahari. Jadi matahari itu mengikat benda-benda langit yang lain yang berada di sekitarnya. Itulah yang membentuk satu sistem tata surya. Ya, jadi tata surya ini, ya, kumpulannya lagi nanti akan membentuk yang kita sebut sebagai galaksi. Nah, jadi galaksi itu adalah kumpulan, ya, bintang-bintang yang saling berkelompok yang membentuk suatu putaran besar. Itulah yang kita sebut sebagai galaksi. Nah, jadi galaksi yang kita tempati ini namanya galaksi Bima Sakti. Nah, jadi atau galaksi Milky Way. Jadi itu dia. Nah, ya. Kemudian mari kita lihat apa yang menjadi anggota dari tata surya kita. Perhatikan, ya. Jadi tata surya kita tadi itu memiliki satu bintang yang menjadi pusat tata suryanya kita sebut sebagai matahari. Sedangkan anggotanya itu ada 5. Yang pertama namanya adalah planet. Yang kedua namanya adalah satelit. Yang ketiga namanya asteroid. Yang keempat namanya meteoroid. Dan yang kelima namanya komet. Jadi kelima benda langit ini yang berada pada ikatan gravitasi bintang yang menjadi pusat tata suryanya yang kita sebut sebagai matahari, ya, matahari sebagai pusat tata surya kita. Itu malah membentuk suatu sistem yang namanya tata surya. Jadi kumpulan bintang-bintang lain nanti yang berada di dekat tata surya kita, ya, ada lagi bintang yang menjadi pusat tata suryanya, dan itu minimal satu planet yang mengitarinya. Nah, jadi kumpulan bintang-bintang itulah nanti kita sebut sebagai galaksi. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu, ya, kita dalami satu persatu, yaitu yang pertama yaitu planet. Nah, sewaktu kalian SD, kalian telah belajar mengenai planet, ya. Nah, planet yang ada dalam tata surya kita ada 8. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itulah urutan planet yang ada di dalam tata surya kita. Urutannya mulai dari yang terdekat ke matahari sampai yang terjauh dari matahari, ya. Nah, sekarang saya mau beritahu bahwa ada pengelompokan planet, ya, berdasarkan titik acuan tertentu, ya. Nah, apa itu? Perhatikan. Jadi pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatas, ya. Nah, pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu
Yang pertama namanya itu adalah planet inferior. Ya, planet inferior. Planet inferior itu adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Nah, maksudnya antara matahari dan bumi. Jadi contohnya pastinya Merkurius dan Venus. Karena bumi sebagai pembatas, ya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah planet superior. Ya, planet superior. Planet superior ini adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Berarti yang orbitnya setelah bumi, ya, karena bumi sebagai patokannya. Bumi nggak ikut termasuk di dalam planet inferior dan superior, ya nak, ya. Nah, jadi planet superior itu tadi adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Apa itu contohnya? Jadi setelah bumi apa itu? Ya, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pengelompokan planet berdasarkan sabuk asteroid sebagai pembatas. Oke, tapi sebelumnya saya akan jelaskan keberadaan dari sabuk asteroid, ya. Asteroid itu merupakan benda langit, batu-batuan langit, ya, yang jumlahnya sangat banyak sehingga membentuk seperti sebuah sabuk, melingkar, ya, melingkar terhadap matahari, ya, matahari sebagai pusatnya. Nah, itu orbit keberadaannya itu berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Ya, jadi di orbit Mars dan Jupiter itulah sabuk asteroid. Jadi pengelompokan planet berdasarkan sabuk asteroid itu dapat dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya planet dalam, ya, atau inner planet, yaitu planet yang orbitnya berada di dalam sabuk asteroid. Nah, jadi sabuk asteroid tadi ingat berada antara Mars dan Jupiter. Berarti yang termasuk, ya, yang termasuk planet dalam ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Karena Mars dan Jupiter, nah, itu ada sabuk asteroid. Jadi sabuk asteroid sebagai pembatasnya. Nah, jadi yang berada di dalamnya kita sebut sebagai planet dalam. Contohnya ini, ya. Kemudian yang kedua itu adalah planet luar. Ya, planet luar atau outer planet. Jadi planet luar itu adalah planet yang orbitnya berada di luar sabuk asteroid. Saya ulangi, planet luar adalah planet yang orbitnya berada di luar sabuk asteroid. Nah, jadi yang termasuk planet luar itu adalah, nah, planet, ingat tadi definisinya, planet yang orbitnya di luar sabuk asteroid. Berarti apa itu? Jupiter, ya, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itulah yang merupakan contoh planet luar. Kemudian yang ketiga, pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisinya, ya. Pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Ya, planet itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya planet terestrial. Ya. Planet terestrial ini adalah planet yang
ukuran dan komposisinya mirip bumi, ya, yang terdiri dari batu-batuan. Ya, saya ulangi, planet terestrial adalah planet yang ukuran dan komposisinya mirip bumi, yang sebagian besar terdiri dari batu-batuan. Nah, jadi yang termasuk planet terestrial itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, itulah dia yang mirip bumi, ya, ukuran dan komposisinya mirip bumi, yang tersusun sebagian besar dari batu-batuan. Sedangkan pengelompokan yang kedua berdasarkan ukuran dan komposisinya itu disebut dengan planet Jovian. Nah, jadi planet Jovian ini adalah planet yang ukuran dan komposisinya mirip Jupiter, yang tersusun sebagian besar dari gas dan debu, ya, sebagian besar tersusun dari gas dan debu. Nah, contohnya atau planet yang termasuk planet Jovian ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itulah dia, ya. Nah, itulah pengelompokan planet berdasarkan 3 kerangka acuannya tadi. Yang pertama, bumi sebagai pembatas, yang kedua sabuk asteroid sebagai pembatas, dan berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik dari sebuah planet, ya. Karakteristik planet. Nah, jadi planet itu memiliki karakteristik atau sifat. Nah, apa yang menjadi karakteristik sebuah planet, ya? Sebuah benda langit dapat dikatakan sebagai planet. Yang pertama, ya, sebuah benda langit disebut planet jika mengorbit matahari, ya, memiliki orbit atau lintasan mengelilingi matahari yang tetap. Jadi memiliki orbit yang tetap dalam memutari atau mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua, mempunyai massa yang cukup, ya, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi sendiri, ya, sehingga memiliki bentuk yang relatif bulat atau hampir bulat, bulat pepat, ya, bulat pepat. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki kemampuan untuk membersihkan benda-benda kecil yang berada di sekitar orbitnya, ya. Saya ulangi, memiliki kemampuan untuk membersihkan benda-benda kecil yang berada di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya. Nah, sehingga planet itu aman dari ancaman benda-benda langit yang mampu membentur atau menghancurkannya. Nah, itulah karakteristik benda langit disebut sebagai planet, ya. Nah, jadi dalam mengelilingi matahari, ya, dalam mengelilingi matahari, planet-planet itu mengikuti, ya, lintasan atau garis edar yang kita sebut sebagai orbit, ya. Nah, jadi ingat, ya, orbit. Orbit itu adalah lintasan atau garis edar, ya, planet dalam mengelilingi matahari. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut nanti sebagai bidang ekliptika. Bidang ekliptika itu adalah garis edar masing-masing planet yang berbentuk elips dan tidak berpotongan, ya. Jadi bidang orbit itulah yang kita sebut sebagai bidang ekliptika. Oke. Kemudian di dalam mengitari atau mengelilingi matahari ada waktu atau kala, ya, atau periode, ya. Waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk mengelilingi matahari itu kita sebut sebagai kala revolusi, ya.
skala revolusi. Nah, jadi ingat, revolusi itu merupakan gerak planet mengelilingi matahari. Jadi gerak planet itu mengelilingi matahari satu putaran atau sekali putaran itu disebut sebagai skala revolusi. Sedangkan gerak planet yang dilakukannya lagi itu ada yang kita sebut dengan rotasi. Rotasi itu adalah gerak planet berputar pada porosnya. Nah, jadi rotasi itu adalah gerak planet berputar pada porosnya. Jadi waktu yang dibutuhkan planet itu untuk berputar pada porosnya satu kali putaran itu kita sebut sebagai skala rotasi. Nah, jadi ingat ya, kalau dibikin ada skala revolusi itu berhubungan dengan waktu. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari satu putaran penuh. Sedangkan skala rotasi, waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Kalau dibilang revolusi ya, kalau dibilang revolusi gerak planet mengelilingi matahari. Kalau dibilang rotasi itu adalah gerak planet berputar pada porosnya. Nah, itulah karakteristik planet atau sedikit ya perilaku planet atau yang dilakukan oleh planet di dalam tata surya kita. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas lagi satu-satu ya sifat-sifat umum dari masing-masing planet yang ada di dalam tata surya kita. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan yang saya mau pesankan, banyaklah menggali informasi dari referensi-referensi lain, karena saya sangat terbatas di dalam memberikan penjelasan untuk ini ya. Jadi sebenarnya masih banyak informasi yang belum saya sampaikan perihal di dalam tata surya ini. Jadi kalau kalian tertarik terhadap materi ini, kalian bisa browsing, dan kalau ada pertanyaan atau yang membingungkan dari pencarian kalian, bisa kalian tanyakan ke saya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan istirahatlah yang cukup. Terima kasih.